Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Rabbana muyassirul asir, Ya Rabbana Allahumma ya dzal khair, wa atina ilman katsiran nafi'an, antas sami'u wal mujibu man da'a. Ya ayyuhal ghusus salamullah alaika rabbini bi idznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para wali santri yang berkenan hadir di sini majelis yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, masih diberi anugerah berupa kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Mari rasa syukur kita ini kita realisasikan dengan ucapan hamdalah bersama-sama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaat tabiahnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ini dicatat sebagai hambanya, dicatat sebagai umatnya yang senantiasa mencintainya dan dicintainya. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama kita haturkan sholawat sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada beliau dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salam ikroman wa ta'adiman wa mahabbah. Mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepangkuan para kekasih Allah, para waliullah, para sultan aulia min awalihim ila akhirihim, wabil khusus hadratul syekhina wa murabbi ruhina mu'allif sholawat wahidiyah qadasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Dengan iringan doa, mudah-mudahan para beliau yang kami sebutkan tadi berkenan memberikan syafaat tarbiyahnya kepada kita, memberikan barokah karomah nadrohnya kepada kita semua, sehingga acara pada pagi hari ini benar-benar membuahkan ilmu yang bermanfaat, maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Dengan doa kita bersama, mudah-mudahan khususnya kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita ini segera berbondong-bondong lari mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafirru ilallah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tadi disinggung bahwa
seorang ayah, seorang ibu, seorang anak itu harus saling menjaga. Seorang ayah, seorang ibu harus bisa dipercaya anaknya. Kita sebagai anak harus bisa dipercaya oleh orang tuanya. Jangan sekali-kali kita itu mempunyai sifat yang bertolak belakang, sifat yang bertentangan dengan sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasulullah itu dibekali 4 sifat dan dijauhkan dari 4 sifat, sehingga Rasulullah yang seorang yatim piatu bisa menjadi pimpinan dunia akhirat, bisa menyelamatkan kita mulai dunia sampai akhirat. Karena satu-satunya Rasul yang bisa mensyafaati, yang bisa menolong di hari kiamat kelak hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 sifat tersebut? Yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu artinya jujur. Kita sebagai manusia itu harus jujur terhadap siapapun. Anak itu jangan karena egonya membohongi orang tuanya, membohongi saudaranya. Tadi disinggung bahwa jangan kena tipu daya anak-anak yang ingin longgar liburan di rumah. Karena di pondok itu tidak sepi dengan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin anak-anak yang ada di pesantren ini jenuh. Mengapa punya HP kok kayak nggak memiliki? HP selalu dikumpulkan, seminggu sekali baru dibagikan. Main HP-nya juga dibatasi. Ini jangan salah anak-anakku semua. Ini adalah bentuk kasih sayang kami, kasih sayang pengurus pesantren demi kebaikan kalian semua. Karena di luar sana itu banyak sekali cobaan, godaan yang melalui media, melalui HP ini sangatlah besar. Saya tidak ingin anak-anak yang ada di pesantren ini sampai terjerumus ke sana. Ingat, jangan kalian anggap ini adalah kekejaman pengurus, tapi ini semua demi kebaikan kalian masing-masing. Yang kedua, amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Selalu menjaga amanah. Kita sebagai santri itu diamanai oleh kedua orang tua kita untuk menuntut ilmu. Apakah selama ini kita bisa menjaga amanah tersebut ketika di pesantren? Apa pinginnya itu main saja, apa memang benar-benar belajar? Ini adalah amanah yang harus santri jaga. Karena anak-anak kita itu belum tahu sebagaimana dahsyatnya kelak, sebesar apa dahsyatnya kelak balasan anak-anak kalian terhadap kalian kelak. Karena apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'akum, kata Nabi. Perbaikilah orang tuamu, apika nyang wong tuamu, apika nyang guru-gurumu, kelak anak-anakmu akan menjadi baik denganmu. Anak-anakmu akan ikut berbakti kepadamu.
Jadi anak-anak yang sekarang masih labil itu yang terkadang bujui wong tuane, bohong terhadap orang tuanya. Besok ketika punya anak-anaknya akan tukang bohong-bohongi kedua orang tuanya. Kan susah. Ya, lebih menyakitkan. Kita sudah percaya anak kita itu baik, ternyata anak kita bohongin kita. Ya. Kita sudah bersusah payah mencari bekal untuk anaknya, untuk cucunya yang ada di pesantren. Ternyata yang di pesantren khianat, tidak bisa menjaga amanahnya, yaitu amanah menuntut ilmu. Sehingga dengan ini saya itu teringat sebuah hadis bahwa Rasulullah itu pernah bersabda. Sabdanya Rasulullah itu begini, man istakhaffa bi ustadihi ibtalallahu ta'ala bisalasati asya. Ini penting. Yang tadi disinggung saya itu baru karena ya dai dadaan yang ini ngurungokne sambutan apa sing di sampekne engko aku sing nyimpulke iki dai dadaan, enggak pernah ada persiapan. Tapi saya teringat hadis Rasulullah itu begini, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu wa ta'ala bisalasati asya. Barang siapa menganggap enteng, gak begitu hormat terhadap gurunya. Memberikan pengurusnya kata nggih, gurune yo akeh. Ojo kiyaine tok sing dihormati. Guru-guru itu ya kudu dihormati, kudu ditaati. Dawuh Kanjeng Nabi ini bahaya. Barang siapapun meskipun pinter tapi kok wani ngremehne guru-gurune, maka dawuh Kanjeng Nabi ibtalahu bisalasati asya. Maka Rasulullah akan memberikan 3 cobaan, dan cobaan ini pasti akan didapatkannya. Yang pertama apa? Nasiya ma hafidho. Nasiya bakal lali ma ing apa-apa hafidho sing wis pernah diapal. Percuma menghafalkan persiapan wisuda 30 juz 30 hafal semuanya lancar, ditampilkan lancar, tapi nganggep remeh karo gurune, pasti hafalannya setelah wisuda hilang. Ini pasti. Karena Rasulullah itu orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Apapun yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini pasti benar. Maka bisa dites. Anake sing mari wisuda kira-kira sesuk apalane sing melekat apa ora ketika di rumah. Kalau hafalannya sudah hilang, oh berarti ada ciri-ciri anak ini ada kesombongan tersendiri, nyombongi gurune, ngeremehne gurune. Santri termasuk santri yang meremehkan gurunya, ingat ini anak-anakku semua. Termasuk santri sing ngremehne gurune, nak wayahe ngaji gurune lebih datang duluan daripada santrinya. Mriki pun kathah sing model ngoten niku. Sering saya sampaikan. Saya datang itu tiba-tiba baru datang. Saya sendiri yang datang, apalagi guru-guru yang lain. Guru sudah masuk di kelas, murid baru datang. Ini ciri khas santri murid yang meremehkan gurunya. Ingat, ketika ada santri murid yang seperti itu, dawuh Kanjeng Nabi, nasiya ma hafidho, diulang sak jam 2 jam ning kelas, metu teko kelas ilang. Nyata enggak ini? Nyata enggak anak-anak? Nyata. Dikongkon ngitung 3 kali 9 gak iso. Berarti kan
Lah 2, 3 kali 9 berapa? Mikirnya panjang, nggak tahu. Pengurangan juga nggak bisa. Berjam-jam ini diajarkan di kelas. Makanya koreksi diri. Ayo anak-anakku, kita koreksi diri. Mulai besok kita ketika masuk ke ruang kelas harus lebih dulu daripada guru-guru kita. Itu termasuk ciri khas orang santri yang meremehkan gurune. Nak gurune wis teko baru dhek nyusul, iku meremehkan gurunya. Santri yang tidak punya adab yang seperti itu. Makanya nggak apa-apa kalau kebetulan anak-anak itu masih seperti itu, belajar dan belajar untuk lebih baik ini senantiasa ditanamkan di pondok pesantren. Ya. Agar apa? Agar anak-anak ini meskipun ilmu yang didapatkannya tidak banyak, tapi ilmu ini mampu menjadi sinar kehidupan di keluarganya masing-masing. Dilatih wayahe poso wingi nggih ngoten, poso iku niate kudu wengi, nawaitu somahuddin. Ngono iku nak ngeri ya lali. Akhirnya orang niat wayahe poso kan muskro. Poso nak gak diniati kan gak sah poso Ramadan ya. Ingat anak-anakku sekalian bahwa ketika di dalam benakmu itu ada sedikit saja tidak hormat terhadap gurumu, ngeremeh nih gurumu, maka nasya mahafidho, kamu akan dibikin lupa atas apa yang telah kau hafalkan. Menghafal Quran itu mudah-mudah sulit. Yang sulit itu menjaganya. Maka sayangilah Quranmu. Wis ngapalke ngoyo-ngoyo mosok lali. Lah ngoten nggih. Belajar ilmu apapun itu sulit. Maka ketika ilmu itu sudah kalian dapat, maka pegang teguhlah ilmu itu. Biar tidak hilang syarat pertama tadi, jangan sampai ada di dalam benak hatimu sedikit rasa meremehkan guru. Yang kedua, wakalla, bahaya ini, wakalla lisanuhu, kala itu belekak-belekuk. Wakalla lisanuhu, tengok kita ketika menginterogasi seseorang, ketika orang itu benar-benar salah, maka lisan mau mengucapkan itu sulit, kala itu berat, lisannya itu merasa berat. Karena di dalam apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Anak-anak itu bukan nervous, bukan penyakit nervous itu bukan. Ketika anak-anak nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui masyarakat, pulang dari pesantren ternyata disuruh ngimami tahlil, gak bisa terucap, kaku. Lisannya itu ngucape kaku, nggak enak dirungokne. Ini termasuk akibat ketika dia mencari ilmunya meremehkan gurunya. Maka ketika kita ingin bermanfaat terhadap masyarakat, ada doa itu. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani, wahlul udarono uqdatan ing bulete lisan. Ini kompon mudhari, kita minta dilepaskan bulet-bulet yang ada di lisan ini sehingga kita bisa ngobrol dengan masyarakat, dengan jamaah itu dengan lancar. Nah, ini khusus bagi santri ya, khusus bagi santri. Maka siapapun kita, termasuk yang enggak, umumnya kepada siapapun umumnya, nak panjenengan iku pengaosan teng pundi mawon. Ini musim haflah, ketika ikut aja sampai terucap iki wis enggak aneh maneh. Aku sering ngrungokne, tibake ustaze biasa. Ya. Aduh, hantu teko kono tibake ustaze biasa.
penjelasannya ora iso nglawak, ora iso enak. Kemarin baru aja pengajian di jalur 1, aduh ternyata orang tutup ikune apane penjelasannya nggak pas. Ya ada yang ngomong seperti itu. Jangan sampai kita itu meremehkan orang yang telah memberi ilmu kepada kita semua. Termasuk kita ngrungokne pengajian itu kan otomatis kita berguru. Dawuh Kanjeng Nabi malih, sapa wonge sing belajar satu bab kitab maka akan lebih baik dibanding kita sholat 1000 rakaat. Penanti dereng sing sholat sunah 1000 rakaat. Belajar satu bab aja, satu bab ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Inilah keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu, sehingga orang itu dengan ilmunya yang didasari dengan keimanannya, Allah berjanji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, yang senantiasa berilmu, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong iku nek imane gelem jaga terus berilmu akan dihormati oleh orang lain. Kenapa kok dihormati orang lain? Ini adalah bukti bahwa malaikat pun ikut menghormati orang tersebut. Karena penghormatan manusia ini ya yang menitahkan, yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah mengutus menaruh rasa hormatnya kepada manusia, Allah terlebih dahulu meletakkan rasa hormatnya kepada malaikat untuk menghormati orang itu, kemudian baru meletakkan rasa hormat itu ke manusia untuk menghormati orang tersebut. Ini sudah pasti. Enake kita nggak dihormati wong itu kadang kita gak duwe ilmu. Enake kita nggak dihormati wong itu kadang kita tidak mampu menjaga iman Islam kita. Waya poso Ramadan lepas klepus rokok, akhirnya kan nggak dihormati wong, ya kan? Walah aku ngomong tok ternyata nggak poso, ya. Nggak dihormati wong. Kenapa nggak dihormati wong? Menunjukkan bahwa malaikat pun juga tidak hormat terhadap orang itu. Karena tadi sebelum manusia itu menghormati kita, maka malaikat terlebih dahulu disuruh menghormati kita oleh Allah. Setelah malaikat selesai menghormati kita, Allah baru menaruh rasa hormatnya kepada setiap manusia untuk menghormati kita. Ini pasti. Karena ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tapi tisik sami ngeremehne gurune. Tapi tasik sami akan diberi 3 cobaan. Yang pertama, nasya mahafidho, kita akan dijadikan lupa terhadap apa yang pernah kita pelajari. Yang kedua, apa tadi? Wakalla lisanuhu, lisane itu akan blekak-blekuk, ngomongnya rapati jelas. Yang terakhir, waftaqarra bi akhirih, dia akan menjadi orang-orang yang melarat di akhir hidupnya, akan menjadi orang yang melarat di akhir kehidupannya. Bahaya sekali ini, kita itu hidup seakan-akan bisa untuk 7 turunan nggak habis harta kita. Ternyata kita belum mati saja harta sudah dihabiskan anak-anak kita. Ini kan bahaya. Di sini juga ada mungkin ketularan teko daerah-daerah sampean. Orang tua masih hidup itu sudah dibuat rebutan. Rebutan warisan. Itu sudah dibuat rebutan. Bayangkan kalau orang tuanya sudah tidak ada. Maka anak-anakku semuanya dan wali santri, terakhir ketika kita
ingin dijaga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hindari kita meremehkan seorang guru, hindari kita meremehkan seorang kiai, hindari kita meremehkan ustadz-ustadz yang telah memberi pencerahan terhadap kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang saya jelaskan tadi mampu memberikan pencerahan terhadap kita semua, khususnya pribadi saya, sehingga saya pribadi ini bisa menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang senantiasa bisa menjaga amanah, senantiasa bisa dipercaya ucapannya, senantiasa bisa membimbing, mendidik anak-anak yang dititipkan di pesantren ini. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Amin akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa min husni hadha zaman an-nadhah wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.